Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau berikan rizki kepada hambanya, itu sesuai yang dibutuhkan, bukan sesuai yang diinginkan sama si hamba, berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itulah manusia ya. Kadang dia nggak ngerti hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dia dijadikan sebagai hamba yang fakir, disebabkan karena Allah cinta dengan kefakirannya. Dengan sebab fakir, dia banyak mengemis di waktu siang duha. Rabbighfirli wa tub alai innaka antal ghafurur rahim. 100 kali zikir ketika duha. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. 100 kali. Ini ketika miskin. Kalau Allah takdirkan dia kaya, lupa dia, sibuk dengan kentengan tembaganya, mungkin sibuk cari order di luar. Karena itu Allah biarkan sepi, karena Allah masih senang dengan zikirnya. Allah masih senang dengar rintihan hambanya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Ketika dia fakir, sepertiga malam dia sempat bangun, Allahu Akbar, dia bisa berdoa dengan Allah, dia bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka dengan hambanya. Kan itu dibiarkan dia fakir. Tapi jangan dipikir kalau zikirnya, kalau ibadahnya itu nggak ada pahala yang sedang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perhitungannya. Ada perhitungannya dari zikir yang dia ucapkan, solat yang dia tegakkan, ada perhitungannya. Allah nggak pengen ngasih di dunia. Kalau Allah segerakan di dunia, nanti hilang zikirnya, nanti hilang taatnya, nanti hilang solatnya, nanti hilang sedekahnya. Allah nggak ingin seperti itu. Allah pengen menunda, dan ini yang lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya hamba ini dikasih harta, dia akan foya-foya. Seandainya hamba ini diberikan harta, dia akan melampaui batas. Allah tahan rizkinya, Allah simpan untuknya di akhirat. Ketika dia mati, dibangkitkan, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia merasa kalau dirinya nggak punya perbendaharaan, dirinya nggak punya bekal yang sangat banyak. Ternyata Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah telah menyimpannya, dan Allah akan memberikan kepada hambanya. Disebabkan karena sabarnya, disebabkan karena tawakalnya. Yang sabar dan tawakalnya itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan sebab kefakirannya. Sabar, tawakal. Apa sebabnya? Karena dia fakir ketika itu. Orang yang sabar, orang yang tawakal, alamat surga. Dia akan mendapatkan surga. Qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sampai pada firman Allah, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amalan yang salih. Lanubawi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amalan yang saleh, lanubawi'annahum minal jannati ghurafa. Aku sudah sediakan bagi mereka ghurafan, kamar yang indah di surga. Tajri min tahtihal anhar, yang air-air itu akan mengalir di kaki-kaki mereka. Ni'ma ajrul 'amilin. Itu adalah balasan yang paling terbaik bagi mereka orang-orang yang beramal di muka bumi. Siapa yang mereka mendapatkan balasan seperti itu? Alladzina amanu, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang sabar, kata Allah. Kenapa dia sabar? Karena fakir, karena lemah. Kaya sabarnya di mana? Orang kaya tawakalnya di mana? Orang miskin banyak sabarnya. Orang miskin banyak tawakalnya. Kenapa? Lapar, kurang, lemah. Orang kaya di mana sabarnya? Kurang sabarnya. Orang kaya di mana tawakalnya? Kurang tawakalnya. Beda dengan orang-orang yang lemah. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau antum lihat diri antum, ada kekurangan di situ. Ya Allah, kok saya kurang ya Allah hartanya. La ilaha illallah. Itu merupakan potensi antum masuk surga sebetulnya. Allah nggak pengen ngasih harta yang banyak buat antum, karena antum dipilih sama Allah
untuk menjadi hamba yang sabar terhadap kefakiran. Karena itu husnudzan sama Allah, jangan suudzon sama Allah. Suudzon sama diri sendiri, jangan husnudzon sama diri sendiri. Bagaimana maksudnya? Ya Allah, saya sudah ngaji ya Allah. Ya Allah, saya pernah jihad ya Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan berbagai macam aktivitas ibadah ya Allah. Umrah, haji, sudah ya Allah. Tapi kok miskin ya? Dia kafir ya Allah. Tetangga saya kafir ya Allah. Jarang melakukan kebaikan-kebaikan. Atau dia muslim ya Allah, tapi jarang sholat. Dia nggak ngaji ya Allah. Tapi kalau lihat daripada dunia ya Allah, gonta-ganti mobil ya Allah, gonta-ganti bangunan ya Allah, kaya dia ya Allah. Ya Allah, antum suudzon sama Allah, antum husnudzon sama diri sendiri. Coba antum pikir, haji, umrah, salat, sedekah, puasa yang antum lakukan, apakah antum bisa menyatakan sudah diterima sama Allah? Apakah ibadah yang selama ini itu betul-betul sudah diterima sama Allah, sehingga antum sekarang nuntut, ya Allah, aku udah ibadah, aku sudah jihad, aku sudah ngaji, ya Allah, mana rizkinya? Apa layak antum menuntut kepada Allah? Enggak layak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau berikan rizki kepada hambanya, itu sesuai yang dibutuhkan, bukan sesuai yang diinginkan sama si hamba, berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin antum lihat ketika bercermin, ya Allah, kok ireng ya, pesek meleh. Ya Allah, seandainya Allah berikan ketampanan buat antum, Allah berikan wajah yang putih, mancung, tampan, mungkin antum nggak ngaji, mungkin antum sudah jadi artis di sana. Ketika antum masuk dunia artis, glamor, kehidupan yang serba gemerlap, mungkin antum sudah gonta-ganti pasangan. Dan Allah nggak pengen hal seperti itu terjadi pada diri antum. Karena itu Allah berikan wajah yang lepas dan hikmah. Meskipun wajah antum hitam misalnya, ngepas misalnya, tapi Allah ciptakan wanita-wanita yang tertarik dengan kehitaman antum, wanita-wanita yang tertarik melihat peseknya antum. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini pesek tapi nyenengke, Masya Allah. Ini ireng Masya Allah, tapi manis ya Allah. Antum harus husnudzan. Ya Allah, anak pengen wajahnya kayak itu tuh, kayak artis ya Allah. Seandainya Allah takdirkan antum wajahnya seperti artis, bisa jadi antum jadi tukang zina. Allah nggak suka hal itu terjadi pada diri antum. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajah yang tampan itu ada hisabnya. Kau gunakan untuk apa wajah tersebut? Apakah kau gunakan untuk memikat para wanita, gonta-ganti pasangan disebabkan karena mereka tertarik melihat wajah antum? Hati-hati, akan ada perhitungannya, ada hisabnya wajah tersebut. Hati-hati. Oh, berarti saat bersyukur jadi orang jelek, ya ada syukurnya lah. Yang bersyukur itu ketika wajahnya bagus dan dia pandai menjaga jiwanya, pandai menjaga ketakwaannya.